Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga malam ini Allah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah maghrib. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dibimbing Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, dan semoga nama-nama kita menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, masih momentum bulan Syawal, di awal kajian kita pada kesempatan hari ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin antum bi khair. Semoga Allah menerima amal yang kita kerjakan di Ramadan yang kemarin sampai saat ini, dan semoga Allah jadikan setiap tahun yang kita lewati menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan. Dan saya ucapkan juga mohon maaf lahir batin jika selama kajian berlangsung ada khilaf kata dan perbuatan, baik yang disengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai diat. Diat atau dalam bahasa kita disebut ganti rugi. Ternyata di antara syariat Islam yang penataannya begitu perfect dan sempurna sehingga akan membuat semua orang menerima dan bahagia, tenang dengannya, adalah perkara diat atau ganti rugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita berbicara tentang hudud kisos, ya, hudud kisos. Kisos itu ada dua. Ada kisos yang ditimpakan oleh seseorang sesuai dengan perbuatannya. Misalnya ada orang yang membunuh, dia membunuh, maka dia dibunuh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Maka diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ke atas kalian terhadap orang-orang yang dibunuh di antara kalian. Maka jika si pembunuh yang dibunuh adalah orang yang merdeka, maka yang membunuh juga dikisos dengan yang sama. Harus orang yang merdeka. Laki-laki juga laki-laki dan perempuan juga perempuan. Jika ada orang yang menghilangkan hidung orang lain, maka kisosnya juga hidungnya dihilangkan. Dia menghilangkan mata orang lain, maka matanya juga dihilangkan. Dia hilangkan telinga orang lain, maka telinganya juga dihilangkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, al-'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhuni wal juruha qisas. Hidung dengan hidung, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan sayatan dengan sayatan, namanya kisos. Dalam bab pembalasan orang yang melakukan kejahatan fisik kepada orang lain, maka ada dua. Yang pertama tadi kisos,
yang kedua adalah diyat. Apa itu diyat? Ganti rugi. Ganti rugi ini ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan yang tidak sengaja. Ada orang nggak sengaja ngelempar batu karena orang lain mati yang kena itu. Kalau kasus yang sering terjadi di Indonesia, tabrakan. 2 hari sebelum Lebaran, ada sahabat kami, qadarullah suami istri meninggal ditabrak. Suami istri lagi mau ngantar Al-Quran ke tempat orang tuanya di Piungan, lalu di perempatan Wonosari itu ada yang naik mobil ngantuk atau memang udah nggak sadar, qadarullah kecepatan tinggi nabrak. 2 orang yang ditabrak, satu keserempet cuman jatuh, yang satu sampai masuk ke dalam mobil itu. Suami istri meninggal. Suaminya meninggal di tempat, istrinya meninggal 2 hari setelah itu. Kasusnya 2 pekan nggak diapa-apain sama polisi. Kenapa? Ternyata yang menyetir supirnya polisi. Lalu dilaporkan ke anggota dewan. Ya, jadi bapak-bapak nanti kalau ada saudara-saudara kita begitu, laporannya ke polisi nggak jebol, kita lapor ke anggota dewan, Pak. Jangan malu-malu, Pak. Karena anggota dewan punya formasi untuk menjatuhkan mereka itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang naasnya apa? Itu dia dihukum 6 bulan penjara atau denda 24 juta. Padahal keluarga si korban ini yang 2 orang meninggal itu udah habis 40 juta di rumah sakit, Pak, untuk menangani itu. Maka sebenarnya ada hukum yang agak gila di Indonesia ini, yang tidak sebanding dengan perbuatannya, lalu dihukumkan kepada orang yang melakukan itu. Sampai-sampai nggak jarang sebagian orang bilang begini, udah deh kita korupsi aja 300 T, toh yang dituntut cuma 100 miliar, ya Pak ya, penjara 6 tahun atau denda 100 miliar. Berapa sisa uangnya? 290 triliun, Pak. Kan gila hukum kita ini, gila sekali. Karena tidak ada catatan dimiskinkan sampai 7 turunan, nggak ada. Ya, kalau di Cina nggak main-main, ketahuan korupsi langsung dia dimatikan di situ. Hukum kita ini aneh sekali, Pak. Nah, ternyata hukum yang seperti ini itu telah lama diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 1400 tahun yang lalu. Ketika Allah berbicara tentang hukum-hukum ini, apa kata Allah? Tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsa. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melanggarnya, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dalam surah Al-Maidah Allah katakan begini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mengambil hukum Allah ini, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Nah, kita berbicara hukum ini, bagian daripada hudud Islam, hukum Islam. Kalau kemarin kita sampaikan bahwa Islam itu mengatur 5 hal yang strategis. 5 hal strategis. Yang pertama, hubungan manusia kepada Allah diatur dengan spesifik dalam fikih ibadah. Ternyata 4 hukum lagi, 4 fikih lagi, semuanya berkaitan dengan manusia. Fikih muamalah, munakahat, hudud, dan akhlak. Semua ini, 4 ini berhubungan dengan manusia. Satu fikih berhubungan dengan Allah. Kebayang nggak kita itu? Sebenarnya Allah mau mengisyaratkan pada kita bahwa hubungan kita dengan manusia itu kalau baik, menandakan hubungan kita kepada Allah juga baik.
Ini yang penting kita fahami. Itulah kenapa kita membahas pada akhir-akhir dari pembahasan fikih ini tentang hudud dalam Islam. Sekarang kita lihat Bapak Ibu tentang diyat. Apa itu diyat? Diyat adalah harta yang wajib ditunaikan karena tindak kejahatan atau al-jinayah dan dibayarkan kepada korban kejahatan atau walinya. Dalam penggunaan bahasa, wadaitul qatil berarti aku belah membayar diyat orang yang terbunuh itu. Diyat berlaku pada kejahatan yang mengakibatkan kisos, artinya ada hukum yang menghilangkan atau menyakiti raga orang lain di sana, itu namanya kisos. Diyat juga dinamakan aql atau ikatan. Dasar penamaan ini adalah ketika terjadi pembunuhan, pembunuh mengumpulkan diyat berupa unta lalu mengikatnya dengan tali di halaman wali korban sebelum diserahkan. Sistem diyat ini telah diterapkan masyarakat Arab sebelum Islam. Artinya sudah ada ini, hukum diyat ini sudah ada sejak dulu. Ketika Islam datang, lalu Islam mengekalkannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 92, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh bersedekah atau memaafkannya. Jika ia atau si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia, yaitu si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 92. Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya bahwa kakeknya berkata, nilai diyat yang diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar 800 dinar. Ya, Bapak Ibu, kalau kita hitung 800 dinar, satu dinarnya kan 4,25 gram. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, ini saya coba menghitung 800 kali 4,25, maka dia membayar 3.400 kilogram, apa gram ya, 3 kilo 4 gram emas, Pak, yang dibayar itu, Pak. Nah, sekarang harga emas berapa? 2 juta, Pak. Ya, harga emas 2 juta. Maka kali 2 juta, maka dia membayar 6,8 miliar, Pak. Orang yang membunuh menghilangkan nyawa orang lain dengan tidak sengaja, ya. Karena diyat itu ditimpakan kepada orang yang tidak sengaja membunuh. Bayar 6,8 miliar, Pak. Bayangkan cuman bayar 24 juta. Kan mengerikan sekali itu, Pak. Makanya banyak orang ketika dia sengaja melakukan itu, apa katanya? Uang cuma di penjara 6 bulan kok, atau bayar 24 juta sudah aman. Tidak ada penyesalan, Pak. Ya, tidak ada penyesalan dalam
apa yang dia lakukan pada orang lain. Dengan dirham 8.000 dirham. Sedangkan diat ahli kitab saat itu adalah setengah dari diat kaum muslimin. Seperti itulah seterusnya hingga Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dalam pidatonya Umar berkata, "Ketahuilah harga unta saat ini semakin mahal. Karena itu Umar menetapkan diat untuk pengguna emas. Pengguna emas ini adalah penduduk Syam dan Mesir. Mereka kalau berbelanja pakai emas. Ya, dinarnya dinar emas. Maka diatnya sebesar 1.000 dinar atau 4,25 kilogram emas. 4,25 kilogram emas. Dan untuk pengguna perak sebesar 12.000 dirham. Untuk pemilik sapi sebanyak 200 ekor sapi. Untuk pemilik kambing sebanyak 2.000 ekor kambing. Dan untuk pemilik pakaian atau al-hullah namanya sebanyak 200 stel pakaian. Setelah menetap di Mesir, Asy-Syafi'i berkata, diat tidak diambil dari pengguna emas ataupun pengguna perak kecuali sebesar harga unta, sebanyak apapun jumlahnya. Pendapat yang kuat adalah semua riwayat yang menetapkan diat selain dengan unta oleh Rasulullah SAW adalah riwayatnya meragukan. Dengan demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menambah jenis diat karena alasan baru yang mendesak cara tersebut dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah rekan sekalian, kenapa ada diat? Ya, kenapa diat ini ada dan disyariatkan? Diat adalah sarana yang efektif untuk pencegahan, menakut-nakuti dan melindungi jiwa manusia. Karena itu beban diat harus dirasakan sangat memberatkan dan menyusahkan. Hal ini hanya tercapai bila diat berupa harta yang sangat besar dan dapat mengurangi kekayaan orang yang membayarnya, serta membuatnya merasa sangat keberatan memberikan harta tersebut kepada korban kejahatan atau ahli warisnya. Dengan demikian diat berfungsi sebagai sanksi sekaligus tebusan. Makanya kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu, kasus-kasus besar yang tidak tercapai, yang prediksinya kalau itu dihukumi secara adil, pasti orang yang membunuh akan dibunuh juga. Ya. Kenapa? Karena kekejian mereka membunuh tersebut. Misalnya kasus KM 50, ya. Kemudian kasus di mana seorang istri dimutilasi. Kemarin di Bantul ada pemuda yang memutilasi pacarnya. Kebayang nggak? Baru pacar dimutilasi, Pak. Nggak tahu kalau jadi istri, Pak. Mungkin disambal dah. Ya. Baru pacar, Pak. Nah, kasus-kasus ini ketika yang melakukan kasus tersebut orang yang punya nama, selamat, Pak. Ya, sampai sekarang udah nggak ketahuan lagi itu bagaimana itu. Di mana si Sambo, di mana udah nggak tahu lagi kan? Karena orang udah diam dah. Dari mana nggak tahu dah di mana dia. Nah, tetapi ketika hukum Islam itu diterapkan dengan baik, maka akan hadir efek jerah, Pak. Wah, kebayang nggak kita ngasih diat ganti rugi 6,8 M, Pak. Dari mana saya cari uangnya? Ya mungkin kalau kalau barbershop Arfa itu punya uang banyak kali itu, Pak. Ya mungkin itu ya. Tapi macam kita gimana menggantinya 6,8 M itu? Jadi orang-orang yang melihat itu, wah bahaya ini. Jangan sampai saya salah bergerak, salah melakukan apapun. Akhirnya ada antisipasi
untuk melakukan sesuatu yang prediksi akan kena orang lain dan membahayakan orang lain. Makanya ada kaidah la dororo wala diroro. Nggak boleh membahayakan dan nggak boleh menimbulkan bahaya. Karena di antara pembahasan yang nanti kita bahas itu termasuk orang yang membuat kaget orang lain lalu meninggal, Pak. Ya. Hayo katanya gitu loh. Ternyata orang ini punya penyakit jantungan, Pak. Langsung kelepek-kelepek meninggal dia, Pak. Kena hukum diat. Ya. Makanya kita nanti kalau ketemu sama teman-teman yang sering geber-geber itu, Pak, bilangin, Mas, kasihan nanti kamu, Mas. Nanti ada orang meninggal itu kamu kena hukum nanti. Tapi sayangnya Indonesia nggak buat begitu, nggak punya hukum itu. Orang geber-geber meninggal, ada orang meninggal kena kaget geber-geber, nggak dihukum sama mereka. Tapi dalam Islam juga bagian daripada hukum yang harus diperhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Sekarang kita lihat ukuran diat, ukuran orang membayar diat. Diat ditetapkan dan diatur langsung oleh Rasulullah SAW. Diat orang merdeka dan muslim sebanyak 100 unta bagi yang memiliki unta. Unta itu paling murah, Pak, di Arab itu antara 50 sampai 70 juta kali 100. Nah, itu segitulah bayarannya. 200 ekor sapi bagi yang memiliki sapi, 2000 kambing bagi yang memiliki kambing, 1000 dinar bagi pengguna dinar, 12.000 dirham bagi pengguna dirham, dan 200 pasang pakaian bagi yang memiliki pakaian. Apapun jenis diat yang dibayarkan, maka wali korban harus menerimanya, baik terbiasa dengannya maupun tidak. Karena orang yang membayar telah menunaikan dasar kewajibannya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja bentuk pembunuhan yang mengharuskan seseorang membayar diat. Para ulama sepakat, diat wajib ditunaikan karena pembunuhan tidak sengaja. Satu ya, pembunuhan tidak sengaja. Yang kedua, pembunuhan sengaja tanpa terencana. Ya. Ada orang bawa pisau, rencananya mau disembelih lehernya. Qadarullah pas jalan adu mulut, tangan dia menikam. Gitu ya. Rencananya mau disembelih, tapi menikam, meninggal, maka bagian daripada diat. Saya niatnya mau menyembelih, bukan mau nusuk, gitu kan. Maka dia kena hukum diat juga. Dan yang ketiga adalah pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh orang yang kehilangan salah satu syarat taklif. Taklif itu ada 3. Muslim, baligh, berakal, namanya taklif. Hilang salah satu, maka dia tidak disebut taklif. Gitu ya. Artinya ada keringanan. Ini yang dimaksud dengan poin ketiga. Seperti anak kecil yang membunuh atau orang gila yang membunuh. Juga pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh orang yang kehormatannya lebih tinggi dari kehormatan korbannya. Seperti kasus orang merdeka yang membunuh budak. Diat juga wajib ditunaikan karena menindih orang ketika tidur hingga membunuhnya. Ya. Misalnya main-main nih, kan sering anak-anak muda kita itu karena selebrasi bahagia, terlalu over bahagianya sampai temannya ditindih gitu ya, pas main bola gitu, oh gol gitu. Saling menindih gitu Pak ya. Ternyata yang bawah meninggal Pak. Ya, termasuk nanti kena diat. Diat juga wajib ditunaikan karena menindih atau ketika tidur hingga membunuhnya, atau karena jatuh menimpa orang lain hingga membunuhnya, atau karena menggali lubang
lalu seseorang jatuh ke dalamnya dan mati, atau karena terbunuhnya seorang ketika berdesak-desakan. Makanya hati-hati ya bapak-bapak yang punya banyak simpanan uang, ketika bagi-bagi zakat mal depan rumahnya Pak ya, sampai ngantri 1 kilo Pak. Panas ya, saling menghimpit, padahal yang dibagi cuma 50.000. Ada yang meninggal Pak. Sebenarnya kalau kita ambil hukum, meninggalnya orang ini kan ada sebab. Apa? Terhimpit saat antrian. Karena apa dia ngantri? Karena ada pembagian. Artinya yang disalahkan waktu itu adalah orang yang membagi uang itu ya. Kenapa nggak ditransfer saja Pak, biar aman ya. Tak transfer, aman, kumpulkan semua rekeningnya, transfer biar nggak ada yang meninggal ya. Qadarullah dibagi secara langsung. Indonesia ini walaupun yang dibagi 20.000 tetap orang kaya bisa ngantri Pak. Hanash bin Mu'tamir meriwayatkan penuturan Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman. Kami bertemu dengan sekelompok orang yang telah membuat lubang perangkap singa dan berhasil menangkapnya. Ketika mereka saling menahan untuk mencapai lubang tersebut, tiba-tiba orang yang paling atas jatuh dan menarik orang lain. Jadi dia jatuh, pas dia jatuh tangannya megang orang lain. Kemudian orang yang pengennya jatuh, yang kedua jatuh ini juga menarik orang lain, jatuh juga yang ketiga, sampai yang jatuh lebih dari dua orang. Orang kedua juga menarik yang lain hingga 4 orang terperosok ke dalam lubang, dan singa pun menyerang mereka dengan ganas. Melihat hal itu, seorang lelaki menghunus belati dan menusuk singa hingga mati. Tapi ke-4 orang tersebut akhirnya mati karena luka yang terlalu parah. Wali-wali korban saling menyalahkan dan masing-masing mengeluarkan senjata. Mereka nyaris saja berkelahi. Dalam kondisi yang sangat menegangkan itulah Ali radhiyallahu anhu datang seraya berkata, "Apakah kalian hendak berkelahi padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Aku akan membuat keputusan. Jika diterima, maka selesailah masalah kalian. Tapi jika tidak, semua pihak harus menahan diri sampai menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sendiri yang memutuskannya. Dan siapa yang melanggar, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Kumpulkanlah dari kabilah yang orang-orangnya terlibat dalam pembuatan perangkap 1/4 diat, 1/3 diat, 1/2 diat, dan 1 diat. Korban pertama mendapat 1/4 diat karena dialah yang lebih dahulu jatuh. Korban kedua mendapat 1/3 diat. Korban ketiga mendapat 1/2 diat, dan korban keempat mendapat 1 diat yang utuh. Mereka menolak keputusan Ali dan bersikeras agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengadilinya. Mereka pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang berada di maqam Ibrahim. Setelah menceritakan kejadiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membenarkan keputusan Ali radhiyallahu anhu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dalam riwayat lain yang redaksinya juga mirip, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan diat harus diberikan oleh kabilah-kabilah yang ikut menyebabkan kejadian itu. Ali bin Rabah al-Lakhmi menuturkan bahwa pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, seorang laki-laki buta melantunkan puisi di musim haji. "Hai segenap manusia, aku sungguh menderita. Pantaskah seorang buta menanggung diat atas orang yang sehat lagi pula melihat? Keduanya jatuh bersama-sama dan terluka."
Ceritanya bahwa kejadiannya orang buta tersebut dituntun oleh orang yang melihat, lalu keduanya jatuh ke dalam sumur. Tubuh orang buta menimpa penuntunnya hingga mati. Karena itu Umar radhiyallahu anhu menetapkan orang buta tersebut membayar diat karena menyebabkan kematiannya. Kisah ini diriwayatkan Darul Qutni. Sampai pada tahap seperti itu Bapak Ibu. Walaupun dia dibilang orang buta, tapi ketika menjadi penyebab kematian orang lain, maka dia juga ada hukum dalam Islam. Dalam riwayat lain disebutkan, seorang laki-laki bertamu ke beberapa keluarga untuk minta minum, tapi tidak seorang pun yang menerimanya hingga dia mati kehausan. Karena itu Umar radhiyallahu anhu memutuskan seluruh keluarga tersebut menanggung diat karena kematiannya. Riwayat ini dituturkan Ahmad sebagaimana disampaikan Ibnu Mansur. Ahmad berkata, begitu juga pendapat. Jika seorang mengejutkan orang lain, saya ulangin, jika seorang mengejutkan orang lain dengan teriakan keras, lalu dia mati karenanya, maka orang yang berteriak harus membayar diat. Begitu juga jika mengubah penampilan dan menakut-nakuti anak kecil, lalu anak tersebut menjadi gila karenanya, maka dia harus bertanggung jawab atau menanggung diat atas perbuatannya itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai sedetail itu dibahas dalam Islam. Supaya apa? Kita harus paham bahwa jangan sampai melakukan sesuatu yang kita anggap lelucon ternyata mengakibatkan kematian. Gitu ya. Karena kalau sudah meninggal, udah nggak berharga lagi perkataan kita itu. Mohon maaf, saya nggak sengaja. Nggak bermanfaat lagi. Apalagi sudah menghilangkan nyawa orang lain. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada dua macam diat. Yang pertama disebut dengan diat berat atau ganti rugi berat, dan yang kedua diat ringan atau ganti rugi ringan. Diat ringan untuk pembunuhan tanpa sengaja, sedangkan diat berat untuk pembunuhan sengaja tanpa terencana. Mengenai pembunuhan sengaja, menurut Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali harus dibayarkan diat berat. Tapi menurut Abu Hanifah tidak wajib diat, melainkan tergantung kesepakatan dua belah pihak secara langsung dan tidak boleh ditangguhkan. Diat berat adalah 100 unta, 40 ekor, di antaranya sedang mengandung. Jadi 60 unta dewasa, boleh dia yang jantan ataupun betina, tapi 40 lainnya harus dalam keadaan mengandung. Dasarnya adalah riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari Uqbah bin Aus dari seorang sahabat Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna qatila khata'il amdi bis sauti wal 'asa wal hajari diyatun mughalladhah mi'atun minal ibli minha arba'una min saniyatin ila bazili 'amiha kulluhunna khalifatun." Ketahuilah, orang yang terbunuh secara sengaja tapi tanpa terencana dengan cambuk, tongkat atau batu harus dibayar dengan diat berat, yaitu 100 unta. 40 diantaranya saniyah, berusia 5 tahun lebih, hingga bazil, berusia di atas 9 tahun, yang semuanya sedang mengandung. Diat berat hanya menggunakan unta
dan tidak bisa dengan sarana diat lainnya, karena untalah yang ditetapkan langsung oleh syariat sehingga harus diterima apa adanya, dan tidak boleh menggunakan logika dalam masalah seperti ini karena ukurannya telah ditetapkan secara langsung. Diat berat untuk pembunuhan di bulan suci, tanah suci, dan keluarga. Menurut Asy-Syafi'i dan lainnya, diat berat diberlakukan untuk kasus pembunuhan ataupun luka yang dilakukan di tanah suci dan di bulan suci. Artinya 4 bulan, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya ini Pak ya, 4 bulan suci. Juga kejahatan kepada keluarga yang masih termasuk mahram. Persoalannya semua itu sangat diagungkan syariat, sehingga diat pun menjadi berat karena besarnya kejahatan dalam kondisi tersebut. Diriwayatkan bahwa Umar, Qasim bin Muhammad, dan Ibnu Syihab menetapkan diat dalam kondisi tersebut ditambahkan sepertiganya lagi. Tapi menurut Abu Hanifah dan Malik, diat berat tidak dapat diberlakukan karena alasan-alasan tersebut, karena tidak ada dalil yang mendukungnya. Lagi pula diat mesti ditetapkan berdasarkan teks syariat. Memberlakukan diat berat terhadap pembunuhan tidak sengaja menyimpang jauh dari dasar-dasar syariat. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Ya, susah dinyalain. Bentar Pak, mic-nya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan dias tadi. Kalau andai kata kita menolong seseorang, dia gambarnya mau tenggelam gitu. Diulangin Pak. Menolong kita menolong seseorang yang dalam kolam renang, dia sepertinya mau tenggelam. Nah, kita menolong, ternyata ketika kita nolong dia meninggal. Jadi yang kita angkat dia sudah meninggal. Itu termasuk dias atau bukan? Yang kedua, kalau kita seperti kasus kemarin, dia di Seperti kasus yang pernah saya baca, ya. dia itu dibegal dalam rangka pembelaan diri, dia membunuh pembegal itu. Apa itu juga termasuk hukum dias? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang pertama tadi ada orang yang tenggelam, lalu kita menolong, nggak sempat menolong, kemudian dia meninggal. Nah, memang ini nanti begini Pak. Terkadang kalau kita berbicara yang sebenarnya, maka tidak ada hukum di situ. Artinya kita tidak ada hukum apapun karena kita mau menolong. Tapi masalahnya seperti di film itu Pak. Istrinya dibunuh, lalu dia melihat orang yang membunuh lari ke depan. Dia ambil pisau yang untuk membunuh istrinya itu. Pas dia kejar, datang polisi Pak. Dia sedang pegang pisau. Lalu polisi lihat istrinya terkapar di sana. Apa kata polisi Pak? Kamu membunuh istrimu. Sayangnya nggak ada saksi di sana. Kalau ada saksi kita aman, bersih tangan kita.
Tapi kalau nggak ada saksi, maka kita sangat rentan untuk dikatakan membunuh atau menenggelamkan dia. Nah, makanya sampai pada tahap kalau kita mau pilih aman, maka kita harus datang dengan beberapa orang, Pak. Nggak sempat, nah itulah masalahnya itu. Nggak sempatnya itulah yang nanti menjadi masalah. Karena ketika kita tolong, apalagi nolongnya pakai kayu gini, Pak, ayo angkat, ternyata udah meninggal. Orang-orang lihat kamu mukul dia ya, pakai kayu di pas tenggelam gitu. Jadi kita tersalah di situ. Kalau kita ambil hukum yang sebenarnya, maka kita tidak tersalah, tidak terhukum tersalah atau membayar diat. Sedangkan jika ada orang, kita dengarkan azan dulu Bapak Ibu. Bismillah. Mana muazinnya nih? Ada. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan mengenai orang yang sudah memastikan bahwa dirinya menjadi target incaran pembegalan, gitu ya. Apalagi posisinya dia sudah dikejar, sudah dipepet, ini saya mau dibegal nih. Kemudian dia ambil tindakan pembelaan diri sehingga membunuh orang yang membegalnya. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, maka orang yang membunuh itu, kalau kita ambil hukum Islam ya Pak ya, dia tidak dikatakan membunuh. Dia bersih dari hukum. Kenapa? Karena dia membela jiwanya, membela dirinya. Itu kalau ambil hukum Islam, Pak. Ya, beda kalau di Indonesia. Ya, beda. Kalau di Indonesia apa yang terjadi, Pak? Maka orang yang membunuh pencuri, maling, dia yang salah. Nah, ini masalah kita nih, Pak. Berat. Dengan catatan, lagi-lagi dengan catatan, kita punya saksi, Pak. Kalau tidak, kenapa kamu membunuh? Saya mau dibegal. Apa saksinya? Nggak ada, berat sekali itu, Pak. Nah, di sini kita penting untuk memperhatikan. Tetapi kalau kita yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita disalahkan atau dikriminalisasi akan hal tersebut, maka nggak ada masalah. Kenapa? Allah Maha tahu. Dan saya betul mau dibegal. Sudah dekat posisinya,
Kalau saya tidak membela diri maka saya yang dibunuh. Gak ada masalah. Begitu. Jadi kalau kita ambil hukum Islamnya, maka masuk pada jinayat ini orang yang membunuh seseorang yang mengancam nyawanya, maka dia bebas dari hukuman tertentu. Begitu ya Pak ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi disampaikan bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka dikatakan sebagai kafir dan zalim serta fasik. Ada 3 ayat kalau tidak salah. Iya betul. Sehubungan dengan negeri kita tidak berhukum dengan hukum Allah, yang dikatakan sebagai kafir, zalim dan fasik itu siapa? Apakah penguasa atau kita juga termasuk mendapat kena hukum kafir, zalim dan fasik, Ustaz? Iya. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara pembahasan yang sangat pelik memang adalah perkara ini. Kemudian para ulama mendinginkan hati orang-orang yang beriman, yang semangat dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Maka karena kita bukan pemangku kekuasaan. Ya, karena hukum itu hanya bisa diterapkan oleh pemangku kekuasaan. Maka kita orang-orang yang memahami itu dan nggak sanggup untuk menerapkan itu, maka kita terjauh daripada hukum kafir, fasik dan zalim itu. Kita nggak termasuk. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita pahamin, kita juga akan dituntut oleh Allah dalam perkara ini. Apa yang Allah tuntut? Kamu tahu hukum itu hanya bisa ditegakkan di atas. Lalu kamu nggak berpikir untuk menghadirkan generasi-generasi yang mampu mengambil tampuk kekuasaan itu. Malah kita mendukung orang-orang yang tidak tahu Islam, tidak paham agama, berharap mereka yang menegakkan hukum Allah. Bagaimana mungkin? Itu yang pertama. Kita akan ditanya Allah SWT juga, apa yang sudah kamu lakukan untuk hal itu? Karena hal itu harus diperjuangkan. Kalau kita tidak ikut memperjuangkannya dengan menghadirkan generasi, ini juga kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang terima taala, yang penting kita pahami adalah, kalau dulu guru saya bilang begini, ngapain antum sibuk-sibuk koar-koar, ayo terapkan khilafah Islamiyah, kan begitu ya, ayo tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hukum itu belum tegak di hati kita, agama itu belum kafah di hati kita. Lebih baik apa yang kita lakukan sekarang, kita berjuang sungguh-sungguh tegakkan Islam di hati kita. Ajak anak kita, istri kita, semakin banyak keluarga yang menegakkan hukum Allah di hatinya, ini menjadi bekal bahwa pemerintah harus segera merubah hukum itu. Kenapa? Dia punya masyarakat yang berpegang teguh dengan hukum yang sangat kuat, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan terlepas dari hukum-hukum tersebut. Begitu ya Pak ya. Semoga Allah bimbing kita semuanya. Semoga Allah rahmati kita pemahaman yang baik dan benar. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.